Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Banu Irawan, peserta pelatihan dasar CPNS Pemerintah Kabupaten Bantul tahun 2021 dari Dinas Kesehatan. Baik, pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan laporan aktualisasi saya yang berjudul Nilai-nilai dasar profesi pegawai negeri sipil sebagai pengelola obat dan alat-alat kesehatan dalam upaya penyamaan format laporan pemakaian dan lembar permintaan obat atau LPOP Puskesmas guna mengoptimalkan pelayanan kefarmasian di seksi farmasi, makanan dan minuman Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul. Isu yang diangkat yaitu belum adanya kesamaan format LPLP Puskesmas, di mana hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, regulasi dasar yang belum mengatur secara detail lembar LPLPO. Dua, pengurutan item obat antar puskesmas belum ada keseragaman. Tiga, belum adanya pendampingan bagi SDM pengelola obat. Gagasan pemecahan isu. 1. Pencermatan lembar LPLPO semua puskesmas di Kabupaten Bantul. 2. Penyusunan panduan dan format LPLPO. 3. Pengajuan panduan dan format LPLPO. 4. Penerapan format LPLPO dengan melakukan sharing melalui Google Drive. Kegiatan 1. Pencermatan lembar LPLPO semua puskesmas di Kabupaten Bantul dengan output telaah hasil pencermatan lembar LPLPO. Subkegiatan yang dilakukan: 1. Mengumpulkan lembar LPLPO baik hardfile maupun softfile. 2. Mengurutkan semua LPLPO sesuai abjad dari nama puskesmas baik softfile maupun hardfile. 3. Mencermati nama-nama obat atau alat kesehatan yang berbeda antara puskesmas satu dengan yang lainnya. Kegiatan ini didasari oleh nilai dasar aneka. Salah satu dari nilai akuntabilitas yaitu tanggung jawab, di mana penulis dalam hal ini harus bertanggung jawab terhadap LPLPO yang dikumpulkan karena merupakan dokumen penting milik organisasi. Penguatan dan organisasi yaitu inovatif, yakin dan percaya diri, ahli, profesional. Bukti kegiatan 1 yaitu foto pengumpulan dan pengurutan LPLPO, kemudian pengiriman software LPLPO melalui email, hasil pengurutan hardfile LPLPO, hasil unduhan software LPLPO yang telah diurutkan, kemudian telah hasil pencermatan LPLPO yang merupakan output dari kegiatan ini. Kegiatan 2, penyusunan panduan dan format LPLPO baru. Dengan output adanya panduan dan format LPLPO baru, sebuah kegiatan yang dilakukan: pertama, melakukan pencermatan terhadap referensi tentang LPLPO dan regulasi terkait. 2. Menyusun draft panduan dan format LPLPO. 3. Membahas dan mendiskusikan draft panduan dan format LPLPO. Kegiatan ini didasari oleh nilai dasar aneka. Salah satu dari nilai nasionalisme yaitu musyawarah, di mana penulis dalam hal ini, dalam kegiatan pembahasan dan pendiskusian, penulis berusaha untuk menyamakan pendapat antara penulis sebagai pencetus ide dan gagasan dengan rekan-rekan pengelola sebagai pengguna LPLPO. Penguatan nilai organisasi yaitu rela melayani, inovatif, yakin, dan percaya diri. Bukti kegiatan 2 yaitu ada referensi dan regulasi, foto diskusi, notulen hasil diskusi, telah hasil referensi, dan draft panduan dan format LPLPO yang merupakan output dari kegiatan 2. Kegiatan 3, pengajuan persetujuan panduan dan format LPLPO dengan output adanya panduan dan format LPLPO serta kelengkapan administrasinya. Subkegiatan yang dilakukan: 1. Melaksanakan konsultasi dengan pimpinan. 2. Melakukan tindak lanjut hasil konsultasi. 3. Memproses administrasi panduan dan format lembar LPLPO untuk diterapkan di puskesmas se-Kabupaten Bantul. Kegiatan ini didasari oleh nilai dasar aneka. Salah satu dari nilai akuntabilitas yaitu integritas, di mana dalam hal ini penulis berusaha untuk melaporkan kegiatan yang telah dilakukan kepada pimpinan dan berusaha untuk memohon arahan dan bimbingan dari pimpinan terkait kegiatan yang dilaksanakan. Penguatan dalam organisasi yaitu selaras, keteladanan, ahli, profesional. Bukti kegiatan 3 diantaranya foto konsultasi dengan pimpinan, foto tindak lanjut, foto proses permohonan persetujuan, notulen hasil konsultasi, serta output berupa surat edaran yang sudah disetujui oleh Kepala Dinas, kemudian panduan dan master LPLPO yang merupakan output dari kegiatan 3. Kegiatan 4, penerapan format LPLPO dengan output implementasi penerapan LPLPO. Kegiatan yang dilakukan yaitu 1. Melaksanakan uji coba format LPLPO dengan melakukan entry data LPLPO dari 7 puskesmas sampling. 2. Melakukan duplikasi data format LPLPO baru sebanyak 27 nama puskesmas dan 1 folder. 3. Melakukan upload dan sharing file format LPLPO baru melalui Google Drive ke 27 pengelola obat di puskesmas terkait. Kegiatan ini didasari oleh nilai dasar aneka,
di mana salah satu nilai dari komitmen mutu yaitu efektif dan efisien, di mana penulis dalam hal ini melakukan upload dan sharing melalui Google Drive agar supaya pengelolaan obat di masa yang akan datang lebih efektif dan efisien. Penguatan organisasi yaitu selaras, inovatif, yakin, dan percaya diri. Untuk kegiatan 4, pertama yaitu output hasil uji coba, di mana pivot table hasil rekapitulasi data 7 puskesmas uji coba disandingkan dengan grafik distribusi 10 besar penyakit di puskesmas se-Kabupaten Bantul tahun 2020 dan hasilnya selaras. Kemudian ada screenshot folder duplikasi, kemudian screenshot 7 LPL puskesmas uji coba, screenshot sharing surat edaran di WA Group, kemudian screenshot upload dan sharing di Google Drive yang merupakan output dari kegiatan 4. Fitur-fitur tambahan dalam format LPLPO baru. Yang pertama, adanya basic evaluasi ATC-DDD sesuai arahan Kemenkes dan WHO, di mana hal ini adalah merupakan analisa kuantitas obat yang paling banyak dikonsumsi atau digunakan berdasarkan dosis maksimal pasien per harinya. Yang kedua yaitu adanya pivot table data pemakaian obat tahunan beserta pivot chart, di mana tabel dan chart yang secara otomatis bergerak seiring perubahan inputan data pada LPLPO. Hasil chart dapat digunakan untuk analisa apakah pengobatan yang diberikan sesuai dengan data 10 besar penyakit yang terlayani di fasilitas kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul. Hambatan dan solusi. Dari kegiatan pertama, beberapa puskesmas masih menyimpan software LPLPO dalam bentuk file Excel bulanan terpisah, bukan bentuk multisheet. Solusinya tetap dikirimkan apa adanya dan penulis membantu untuk menyatukannya dalam satu file multisheet. Kegiatan 2, hambatannya adalah padatnya kegiatan atau agenda pertemuan dan koordinasi antar instansi di akhir tahun sehingga sulit membuat schedule rapat yang bisa menghadirkan seluruh pengelola obat di puskesmas. Solusi diskusi dilakukan di sela-sela rapat pengelola yang dilakukan dengan agenda yang dipadatkan dan dihadiri oleh perwakilan dari beberapa puskesmas saja. Dari kegiatan 3, hambatannya yaitu maraton kegiatan serta penumpukan laporan realisasi pengadaan di akhir tahun dari beberapa supplier menyebabkan sulitnya menentukan waktu yang tepat untuk melakukan pertemuan dan konsultasi dengan pimpinan atau atasan langsung. Solusinya itu dilakukan reschedule jadwal pertemuan. Dari kegiatan 4, hambatan yaitu padatnya jadwal kegiatan dan target laporan keuangan di akhir tahun yang harus segera diselesaikan dengan solusi pelaksanaan kegiatan dilakukan di rumah peserta. Penutup, kesimpulan, 4 kegiatan utama yang direncanakan sebagai upaya penyamahan format LPLPO Puskesmas se-Kabupaten Bantul dapat terlaksana 100% selama 1 bulan masa aktualisasi di tempat kerja dengan output 4 kegiatan yaitu telaah hasil pencermatan LPLPO, 2 panduan dan format LPLPO baru, 3 surat edaran penerapan panduan dan format LPLPO, 4 sharing dokumen pelaporan via Google Drive sebanyak 27 file puskesmas. Dan terakhir, penerapan aneka serta wawasan kebangsaan dan bela negara berhasil dilaksanakan penulis dengan tujuan meningkatkan kualitas diri untuk dapat memberikan pelayanan yang optimal. Saran bagi Kepala Seksi Farmasi Makanan dan Minuman Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul supaya dapat segera merealisasikan usulan program bridging sistem pengelolaan obat antara Seksi Farmasi Makanan dan Minuman dengan Puskesmas sehingga pengelolaan obat dapat terintegrasi antar keduanya. Bagi Kepala Puskesmas se-Kabupaten Bantul agar dapat menjalankan dan mendisposisikan surat edaran tentang pemberlakuan format LPLPO baru kepada staf pengelola obat di puskesmas masing-masing. Bagi staf pengelola obat di puskesmas agar dapat bekerja sama merealisasikan pemanfaatan integrasi pelaporan LPLPO melalui Google Drive. Rencana aksi dari kegiatan pertama, peserta akan berusaha untuk saling mencermati perkembangan item obat baru dan melakukan update informasi ke pengelola terkait hal tersebut. Peserta akan berusaha untuk menyusun panduan yang diperlukan pada setiap informasi baru terkait perubahan data atau format pelaporan dan mengembangkan fitur pengelolaan data ATC-DDD pada format LPLPO baru. Dari kegiatan 3, peserta akan berusaha untuk selalu melakukan komunikasi atau konsultasi aktif pada atasan langsung maupun pimpinan terkait ide dan gagasan baru yang dapat membantu mengoptimalkan pelayanan di tempat kerja. Dari kegiatan 4, peserta akan terus mengembangkan sistem pelaporan LPLPO yang lebih efektif dan efisien dalam pengelolaan dan evaluasinya, baik secara offline maupun online melalui fasilitas Google Drive.
Rencana aksi nilai-nilai dasar PNS, akuntabilitas, melaksanakan tugas sehari-hari dengan penuh rasa tanggung jawab. Nasionalisme dalam melaksanakan tugas harus menghormati dan menghargai hak-hak orang lain. Etika publik, melaksanakan tugas dengan profesional, efektif, dan efisien. Komitmen mutu dalam melaksanakan tugas harus mampu berinovasi dan berorientasi pada mutu pelayanan. Anti korupsi, melaksanakan tugas sehari-hari dengan jujur, disiplin, kerja keras, dan mandiri. Terima kasih.